Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ari, Pak Hilman, Pak Bayu, dan Pak Dadan. Perkenalkan, nama saya Hugo Irwanto. Saya di sini akan membawakan presentasi skripsi saya yang berjudul Sistem Pengelolaan Rekam Kesehatan Elektronik Berbasis Blockchain menggunakan Hyperledger Fabric. Berikut daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Sebagai pendahuluan, saya akan membawakan suatu skenario. Jadi ada seseorang, sebut saja bernama Irwan. Irwan merupakan peserta asuransi A. Pada suatu waktu, Irwan ingin melakukan pengobatan ke rumah sakit X. Setelah berobat, di sini Irwan ingin melakukan klaim atas pengobatan tersebut, sehingga rumah sakit X pun mengirimkan data pengobatan ke asuransi A. Asuransi A pun memeriksa data tersebut, termasuk kredibilitas dari rumah sakit X. Jika rumah sakit X merupakan partner asuransi A, tentunya asuransi A akan lebih mudah percaya data yang diberikan. Namun bagaimana jika rumah sakit X merupakan rumah sakit asing dan kurang memiliki kredibilitas? Tentunya asuransi A akan lebih sulit mempercayai data dari rumah sakit X. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem yang dapat menjamin integritas data dari rumah sakit X, di mana pada sistem tersebut, asuransi A dan rumah sakit X tidak harus saling percaya satu sama lain sepenuhnya. Namun cukup percaya pada cara kerja sistem tersebut, di mana asuransi A dan rumah sakit X dapat ikut terlibat untuk memvalidasi data di dalamnya. Sebut saja sistem tersebut sudah berjalan. Lalu suatu waktu terdapat kejadian yang merugikan, seperti kebakaran. Alhasil seluruh proses yang melibatkan sistem tersebut terpaksa harus berhenti, dan rumah sakit pun terpaksa harus kehilangan datanya. Oleh karena itu, sistem yang ada ini juga harus mampu memiliki ketahanan terhadap failure. Berangkat dari permasalahan tersebut, dilakukan perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem ISR yang dibuat dapat mengatasi permasalahan yang sudah ada. Dan yang kedua, bagaimana performa dari sistem ISR yang dibuat. Lalu tujuan penelitian ini sendiri adalah mengimplementasikan aplikasi web sederhana untuk pengelolaan ISR, dan yang kedua, menguji performa sistem ISR yang dibuat. Sebagai batasan, di sini aspek UI UX bukan menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan sistem, dan juga hanya terdapat dua peran pengguna pada sistem, yaitu hospital admin dan juga insurance auditor. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah sebagai bentuk proof of concept atas sistem ISR berbasis blockchain, dan juga membuka kesempatan untuk penelitian lebih lanjut. Lalu Electronic Health Record, atau yang biasa disingkat ISR ini, merupakan versi elektronik dari rekam medis pasien yang dikelola oleh penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit ataupun juga klinis. Di sini juga berisikan data-data penting seperti identitas pasien, demografis, tanda-tanda vital, diagnosa, pengobatan, riwayat medis, dan data laboratorium. Lalu blockchain sendiri secara definisi merupakan sekumpulan blok yang terhubung secara kriptografis. Lalu blockchain ini memiliki dua tipe, yaitu permissionless dan juga permission blockchain. Lalu memiliki arsitektur yang terdesentralisasi. Berikut perbandingan jaringan blockchain yang ada. Di sini diambil 3 contoh, yaitu Hyperledger Fabric, Bitcoin, dan Ethereum. Untuk tipe blockchain dari Hyperledger Fabric ini merupakan permission, yang artinya hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat tergabung untuk memvalidasi data di dalamnya. Sementara Bitcoin dan Ethereum merupakan permissionless, yang mana semua orang dapat tergabung ke dalam jaringan untuk memvalidasi data di dalamnya. Lalu konsensus algoritma dari Hyperledger Fabric sendiri terbilang pluggable, yang artinya dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan, apakah menggunakan RAF atau menggunakan Kafka Zookeeper. Lalu Bitcoin sendiri merupakan proof of work menggunakan konsensus proof of work, dan Ethereum menggunakan proof of stake. Lalu untuk Hyperledger Fabric sendiri terbilang high modular, yang artinya dapat terbagi-bagi ke dalam beberapa channel ataupun juga dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara untuk Ethereum pun juga merupakan high modular yang dapat terbagi ke dalam beberapa jaringan atau shard. Sementara Bitcoin terbilang tidak modular karena merupakan suatu monolitik blockchain, yang artinya seluruh aktivitas terjadi hanya dalam satu jaringan tersebut saja. Lalu untuk Hyperledger Fabric sendiri, ini tidak membutuhkan fee transaksi, sementara Bitcoin dan Ethereum membutuhkan fee transaksi. Untuk penelitian serupa, di sini didapati bahwa ada penelitian yang bernama Health Record Chain oleh Al-Faidi dan Zhou. Jadi ini Health Record Chain ini merupakan aplikasi mobile ISR berbasis Ethereum. Pada aplikasi ini didapati beberapa kekurangan, yaitu yang pertama data medisnya disimpan pada basis data eksternal, yang tentunya malah menghilangkan
fungsi dari blockchain itu sendiri sebagai tempat penyimpanan yang aman. Lalu juga terbilang mahal karena pasien membutuhkan Ether untuk dapat membagikan data ESR. Dan yang ketiga ini, wallet pasien juga dikelola oleh sistem sehingga pengguna harus sepenuhnya percaya pada sistem. Lalu penelitian yang kedua ini penelitian oleh Udin et al. Pada tahun 2021 yang menggunakan Hyperledger Fabric untuk perancangan sistem ESR. Namun pada penelitian ini tidak terdapat implementasi dan juga eksperimen pada sistemnya. Jadi hanya berupa suatu rancangan dan flow ESR. Penelitian yang ketiga ini merupakan penelitian oleh Donawa et al. Di sini dibuat suatu sistem ESR berbasis Ethereum yang menggunakan sidechain Ethereum sebagai private blockchain. Sidechain di sini menggunakan konsensus proof of authority sehingga otoritasnya ini hanya berada pada pihak tertentu saja yang tentunya berpotensi adanya kolusi. Sidechain ini tidak mewarisi keamanan dari Ethereum. Jadi keamanannya ditanggung oleh pembuat blockchain ini sendiri gitu. Lalu mengapa Hyperledger Fabric tepat untuk pembuatan sistem ESR? Yang pertama itu immutable, artinya seluruh data ESR ini tidak bisa diubah, dan permission, yang artinya hanya mengizinkan pihak-pihak tertentu untuk tergabung, seperti hospital admin dan insurance auditor. Lalu traceable, yang mana seluruh histori dari ESR dapat terlacak sehingga memudahkan proses audit. Decentralized, yang artinya database dan juga server ini terbagi ke dalam beberapa node yang tersebar sehingga dapat mengatasi atau mencegah terjadinya single point of failure. Lalu novice, yang artinya tidak membutuhkan transaksi dalam pembuatan ESR-nya. Lalu yang terakhir ini efficient transaction, di mana eksekusi chain code dapat dilakukan oleh perwakilan peer atau perwakilan node saja, dan dapat dilakukan secara paralel. Jadi lebih efisien untuk transaksinya. Penyimpanan Hyperledger Fabric sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ledger, dan yang kedua itu world state. Untuk ledger sendiri merupakan blockchain dari Hyperledger Fabric yang menyimpan datanya dalam bentuk blok-blok yang terhubung. Lalu world state ini merupakan cache dari Hyperledger Fabric yang menyimpan data terkini dari ledger. Untuk entitas di Hyperledger Fabric ini ada yang namanya peer. Ini fungsinya untuk memvalidasi transaksi menggunakan chain code. Jadi transaksi ini seperti pembuatan ESR yang akan dimasukkan atau dieksekusi dengan chain code tersebut. Dan juga peer ini memiliki salinan ledger atau database yang tersimpan di dalam peer tersebut. Lalu orderer, ini fungsinya mengurutkan transaksi atau seperti tadi transaksi pembuatan ESR atau pembaruan ESR, itu yang transaksi tersebut akan didistribusikan ke dalam bentuk blok ke masing-masing peer yang ada dalam jaringan. Lalu ada juga channel. Channel ini merupakan struktur logika pada jaringan Hyperledger Fabric. Di sini juga ada organization yang merupakan suatu sekumpulan entitas yang memiliki tujuan yang sama. Jadi pada gambar ini ada dua organization, yaitu hospital dan insurance. Untuk alur transaksi dari Hyperledger Fabric sendiri, di sini ada client application atau merupakan end user yang akan menggunakan Fabric SDK untuk mensubmit proposal seperti pembuatan ESR. Lalu setelah disubmit akan dilakukan pengecekan oleh peer dan dikembalikan dalam bentuk proposal yang sudah ditandatangani. Kemudian akan dikirimkan kembali ke orderer untuk dibentuk dalam suatu antrian, dan saat antrian tersebut sudah mencapai batas waktunya akan dibentuk suatu blok yang dikirimkan kembali ke peer untuk divalidasi, dan jika transaksi tersebut valid maka akan dikomit ke dalam ledger atau database. Setelahnya peer pun akan menotifikasi kembali ke Fabric SDK bahwa transaksi ini telah berhasil dilakukan. Kemudian untuk metodologi penelitian, tahapan penelitian yang pertama ini perumusan masalah. Di sini dilakukan pencarian masalah seputar sistem ESR yang sudah ada. Lalu studi literatur, di sini dilakukan pencarian seputar sistem ESR, baik menggunakan blockchain ataupun menggunakan ESR yang tradisional. Lalu perancangan dan implementasi, dilakukan perancangan atas sistem yang diajukan saat ini. Evaluasi sistem, dilakukan evaluasi berdasarkan metrik-metrik pengujian yang sudah ada. Lalu penarikan kesimpulan, di sini dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian di awal. Untuk aspek pengujiannya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu performa. Untuk menguji performa ini dilakukan load testing ke sistem dengan mengukur 4 metrik pengujian seperti request per second, failure rate,
respon time, dan juga penggunaan CPU-nya. Untuk aspek yang kedua itu integrity. Di sini dilakukan analisis terhadap penyimpanan di Hyperledger Fabric. Aspek yang ketiga ini robustness. Dilakukan pengujian kestabilan sistem saat mengalami kejadian yang merugikan, seperti pemberhentian pada VM atau host-nya. Untuk desain dan implementasinya, berikut use case diagram dari sistem yang dibuat. Jadi terdapat dua peran pengguna, yaitu hospital admin dan insurance auditor. Untuk hospital admin, memiliki akses lebih untuk membuat ISR dan memperbaharui ISR. Sementara insurance auditor di sini hanya bisa melihat ISR pasien yang terdaftar di asuransi tersebut. Untuk rancangan arsitektur blockchain-nya dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat satu buah channel, yaitu hospital channel, dan juga ada dua organisasi, hospital organization dan insurance organization. Dan di sini ada membership service provider yang fungsinya untuk menyimpan identitas pada jaringan Fabric ini. Jadi seluruh membership service provider ini yang membuat permission blockchain ini dapat ada dalam jaringan ini. Lalu ada juga orderer. Di sini orderer ini akan menerima transaksi yang masuk dan membentuk dalam suatu blok yang akan didistribusikan melalui channel ke masing-masing peer untuk divalidasi dan dimasukkan ke dalam database-nya atau ledger-nya. Kemudian ini berikut rancangan infrastruktur sistem yang dibuat. Jadi seluruh sistem ini dibangun pada Google Cloud Platform, di mana terdapat 3 buah host atau virtual machine. Untuk host 1 dan host 2 ini tujuannya untuk hospital organization, dan untuk host 3 ini tujuannya untuk insurance organization. Lalu pada masing-masing host ini terdapat orderer yang tadi fungsinya untuk menerima transaksi. Dan juga di sini masing-masing host ini berkomunikasi melalui overlay network yang dibentuk menggunakan Docker Swarm. Untuk skenario pengujian di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini pengujian terhadap konfigurasi nilai batch timeout. Di sini dilakukan pencarian nilai batch timeout yang menghasilkan performa paling maksimum. Terbagi menjadi 6 sub-skenario yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan juga dilakukan pengukuran terhadap 4 metrik, yaitu request per second, response time, failure rate, dan juga penggunaan CPU. Untuk pengujian kedua di sini dilakukan pemberhentian host. Tujuannya ini untuk mengukur robustness. Dan di sini dilakukan variasi untuk penggunaan 1 orderer dan 3 orderer. Untuk masing-masingnya memiliki 4 sub-skenario, yaitu skenario normal atau tanpa pemberhentian host atau virtual machine tadi. Lalu dengan pemberhentian 1 host, pemberhentian host 2, dan pemberhentian host 3. Dan juga dilakukan pengukuran terhadap metrik yang sama dengan skenario yang pertama. Untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Saya akan mendemonstrasikan sistem ISR yang dibuat. Di sini akan dicontohkan sebagai hospital admin. Jadi ini login sebagai hospital admin, di mana hospital admin ini bisa melihat seluruh ISR pasien yang ada. Lalu hospital admin juga bisa melakukan pembuatan ISR dengan mengisikan identitas pasien, demografis pasien, lalu juga mengisikan data kesehatan pasien seperti tekanan darahnya, lalu mengisikan juga riwayat kesehatan pasien, diagnosa pasien, dan setelah diisikan, maka di sini akan dilakukan pembuatan tersebut dan dapat dilihat bahwa telah berhasil dibuat. Lalu juga hospital admin bisa melihat detail dari ISR tersebut beserta dengan histori dari ISR tersebut. Ini akan dicontohkan untuk melakukan update ISR. Di sini dilakukan penambahan medical history-nya. Lalu saat dipencet update, kemudian akan dilihat kembali di sini, dapat dilihat bahwa historinya di sini bertambah. Jadi medical history-nya bertambah sesuai dengan yang barusan diupdate. Ini tentunya akan memudahkan proses tracking dari data ISR itu sendiri. Lalu ini dicontohkan sebagai insurance auditor. Di sini insurance auditor hanya bisa melihat ISR dari pasien yang terdaftar di asuransi tersebut. Jadi juga bisa dilihat detail dari ISR-nya beserta dengan histori tersebut. Ya. Kemudian akan dilakukan pembahasan untuk masing-masing aspek. Jadi aspek yang pertama itu aspek performa. Di sini dilakukan pengujian nilai batch timeout yang memberikan performa maksimum. Untuk ini grafik dari request per second-nya. Untuk nilai batch timeout-nya ini dapat dilihat dengan warna yang berbeda seperti pada parameter di atas. Lalu melalui grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar nilai batch timeout-nya memberikan
akan memberikan request per second yang lebih rendah. Dan juga grafiknya semakin tidak stabil, kalau dilihat di sini. Lalu untuk failure rate sendiri, semakin besar nilai base timeout juga cenderung memberikan failure rate yang lebih tinggi. Untuk respon time-nya sendiri, di sini, kalau kita lihat pada median respon time, sekilas tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan. Namun kalau kita lihat pada persentil 95 respon time, baru terlihat bahwa semakin besar nilai base timeout-nya ini memberikan respon time yang lebih tinggi. Nah, perbedaan dari median respon time dengan persentil 95 respon time ini tentunya memperkuat fakta bahwa semakin terjadi ketidakstabilan pada sistem saat base timeout-nya ini semakin besar. Untuk penggunaan CPU-nya juga secara keseluruhan pada semua host-nya ini, penggunaan CPU-nya akan semakin menurun saat nilai base timeout-nya semakin besar. Untuk perbandingan nilai base timeout-nya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, secara keseluruhan, nilai 50 milisecond base timeout ini memberikan performa yang terbaik. Nah, jadi, oleh karena itu, pada sistem yang dibuat saat ini, dilakukan pemilihan nilai base timeout 50 milisecond. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan penggunaan CPU yang cukup besar pada nilai base timeout yang kecil tadi. Lalu aspek yang kedua itu aspek integrity. Di sini didapati bahwa ledger ini datanya dapat terjamin dengan adanya hash dan signature pada blok, di mana pengecekannya itu akan melakukan perbandingan hash value-nya pada masing-masing peer yang ada dalam jaringan. Dan juga yang kedua ini, pada Hyperledger Fabric terdapat validation system chain code dan versioning check, yang di sini dapat memperkuat penjaminan integritas datanya. Dan yang ketiga ini, menurut Solman et al., perlu dilakukan penambahan jumlah endorser untuk mencegah adanya transaksi yang tidak diinginkan atau transaksi ilegal. Untuk aspek ketiga itu aspek robustness. Di sini dilakukan pengujian dengan pemberhentian host. Untuk hasil request per second-nya, jika kita lihat pada nilai yang sama, yaitu 6 request per second, dapat terlihat bahwa penggunaan 3 orderan ini memberikan request per second yang lebih rendah daripada 1 orderer. Begitu pula untuk failure rate-nya, kalau kita lihat pada nilai yang sama juga 0,5 failure per second, di sini terlihat bahwa penggunaan 3 orderan ini juga memberikan failure rate yang lebih rendah. Hal ini bisa terjadi karena saat penggunaan 3 orderer, saat ada kegagalan pada 1 orderer, masih ada 2 orderer lain yang bisa menghandle kegagalan tersebut. Lalu untuk median response time, jika kita lihat pada nilai 1000 milisecond response time, juga terlihat bahwa penggunaan 3 orderer ini memberikan response time yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena semakin banyak pemrosesan yang terjadi pada penggunaan 3 orderer. Jadi orderer ini perlu mengkonfirmasi ke masing-masing follower ordernya untuk baru bisa melakukan pemrosesannya gitu. Jadi lebih banyak pemrosesan yang dilakukan pada penggunaan 3 orderer daripada 1 orderer. Begitu pula juga untuk persentil 95 response time-nya. 3 orderan ini memberikan response time yang lebih tinggi daripada 1 orderan. Untuk penggunaan CPU-nya, kalau kita lihat pada nilai yang sama, yaitu pada nilai 50%, di sini dapat terlihat bahwa penggunaan host 1 ini cenderung lebih turun atau lebih rendah pada 3 orderan. Sementara untuk host 2 dan host 3-nya lebih tinggi. Jadi sebagai contoh di sini, kalau kita lihat pada bulatan warna kuning ini, untuk kasus pemberhentian host 2, pada 1 orderer, ini host 1-nya membutuhkan CPU 60%-an, kisaran segitu. Namun untuk 3 orderer, di sini hanya membutuhkan 50%-an. Jadi, melalui percobaan ini didapati bahwa penggunaan 3 orderer ini membuat penggunaan CPU-nya semakin tersebar merata ke masing-masing host-nya. Berikut tabel ketersediaan perintahnya. Jadi, pada pemberhentian host 1, pada penggunaan 1 order, ini didapati bahwa untuk perintah pembuatan DSR dan juga update DSR tidak bisa dilakukan. Sementara pada penggunaan 3 order, seluruh perintah ini masih bisa dilakukan dengan baik. Jadi ini tabel perbandingannya. Jadi secara keseluruhan, 1 order ini memang memberikan performa yang lebih baik daripada 3 order. Namun jika kita menimbang aspek robustness, tentunya kita perlu memperhatikan failure rate yang lebih rendah dan juga ketersediaan perintah dari sistem ini. Oleh karena itu, pada sistem ISR ini dilakukan pemilihan 3 orderer. Sebagai kesimpulan dasaran, untuk permasalahan pertama yaitu single point of failure,
di sini masih dapat teratasi dengan sistem yang berfungsi dengan baik saat ada pemberhentian pada bagian sistem atau host tadi. Lalu data ISR yang berpotensi diubah, di sini dapat tetap terjamin dengan adanya sifat immutable dari sistem, dan juga pengecekan atau validasi berlapis oleh Hyperledger Fabric pada sistem. Dan untuk performa sistem sendiri, sistem memberikan performa yang baik pada nilai batch timeout 50 millisecond. Untuk saran, di sini perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut lagi atas konfigurasi Fabric SDK, dan juga analisis terhadap penambahan entitas seperti peer, order, dan organization, dan juga perlu dilakukan pertimbangan penggunaan private data, yang tentunya dapat menjamin keamanan data secara lebih. Berikut daftar referensinya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Hugo atas presentasinya. Mungkin ini adalah sesi yang pertama untuk melakukan verifikasi dan tanya jawab. Saya persilahkan mungkin ke Pak Dadan terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dan tanya jawab. Silahkan Pak Dadan. Baik, terima kasih Pak Ari. Pertama saya ucapkan selamat dulu ya Hugo sudah sampai tahap ini. Dan tadi beberapa dari presentasi yang tadinya agak kurang jelas pada waktu saya baca buku, ada beberapa yang sudah cukup clear, meskipun tetap saya akan menanyakan beberapa hal, ya ini lebih karena ketidaktahuan aja sebetulnya. Mungkin pertama saya tanya dulu nih ke Hugo, ini sering menyebut electronic health record tradisional, ya. Ya saya nyingkatnya pakai bahasa Indonesia aja biar gampang, EHR tradisional gitu ya. Yang seperti apa sih yang disebut tradisional? Karena saya yang langsung dibahasnya kan langsung ke yang pakai blockchain-nya. Tapi yang tradisionalnya sendiri seperti apa yang disebut tradisional itu gitu? Bisa diberikan gambaran nggak? Iya Pak, saya izin menjawab Pak. Jadi untuk sistem, saya sering menyebut sistem ISR tradisional. Itu merupakan sistem ISR yang seperti pada umumnya dipakai di rumah sakit. Jadi ini sistem ISR yang tanpa ada campur dari blockchain ataupun teknologi lainnya. Jadi benar-benar murni back-end dan front-end sistem saja gitu. Dan biasa ini sistem ISR tradisional ini dibuat oleh seperti license software atau jadi software-software yang disediakan oleh third party dan sebagainya gitu. Jadi sistem ISR yang benar-benar tidak ada campur tangan dari blockchain atau teknologi lainnya gitu Pak. Ya mungkin itu saya kira disebutkan juga ya, dijelaskan gitu di tulisannya. Jadi kalau misalnya sekarang kalau saya misalnya separuh sama manual gitu, apakah itu termasuk tradisional juga apa enggak? Kan itu kan terkadang gini ya, ada di rumah sakit misalnya ya, di rumah sakit itu dia mencatat awal ketika saya masuk daftar, kemudian dicatat ya, direkam, tapi setelah itu rangkaiannya tetap manual gitu. Ini termasuk tradisional enggak? Maksudnya ketika saya periksa, misalnya saya ke dokter, katakan ke dokter saraf, kemudian ke dokter saraf meminta periksa lab dan segala macamnya, itu semuanya masih pakai manual. Tapi ketika pendataan saya sendiri secara pribadi itu masih sudah elektronis gitu. Tapi ada juga memang yang sistem yang sudah terintegrasi, dalam arti ketika ini yang pengalaman pribadi aja ya, seperti contohnya di rumah sakit MK lah saya sebutkan, inisial aja di Depok ada tuh. Nah itu dari mulai saya periksa dari awal pendaftaran, kemudian si dokternya juga menghadapi terminal ya, menginput, jadi semuanya termasuk resepnya juga tidak ditulis secara manual ya, jadi itu memang bisa tercatat semuanya gitu. Jadi nanti saya tinggal ke apoteknya tinggal terima obat, karena apotek itu sudah tahu bahwa nanti obatnya tuh ini gitu, karena dari dokternya dokternya sudah menginput ya. Nah itu salah satu contoh. Nah ini kan ada dua yang
ini yang sering saya temui aja dua macam ini kan juga udah, ataukah dua-duanya ini tradisional gitu. Nah, mungkin itu perlu sedikit penjelasan. Nah, kemudian yang kedua masalah IHR ini ya. Ini kan yang Hugo sampaikan ini kan sifatnya yang ideal ya. Ideal tuh maksudnya saya punya rekod itu, punya rekaman itu ya cuman satu gitu. Di situ juga ada sejarahnya. Misalnya tahun 2001 saya pernah sakit demam berdarah, tahun 2005 saya pernah sakit apa. Nah, itu idealnya kan seperti itu yang dimaksud di sini kan. Karena kalau kita bicara yang masih terjadi khusus terutama di Indonesia, itu masih record ini atau rekam medis ini masih ya, saya datang ke rumah sakit A, saya ada record di situ. Berikutnya misalnya saya pindah B, saya mungkin ada record baru lagi gitu yang semuanya itu tidak jadi satu gitu. Record saya itu terpisah-pisah. Nah, mungkin yang Hugo maksud kan ini yang ideal ya. Jadi kan cuma satu record itu. Kapanpun rumah sakit manapun ketika saya datangi itu dia bisa mengakses itu gitu kan. Betul nggak sih? Idealnya kan seperti itu ya. Tapi sayangnya, nah yang sangat saya sayangkan di sini, Hugo masih menggunakan model yang terjadi sekarang gitu loh. Yang terjadi sekarang kan yang dicontohkan itu ketika saya datang suruh daftar. Kalau datanya belum ada, jadi input gitu kan, betul nggak? Yang dicontoh. Jadi data ISR ditambahin gitu Pak. Kalau sudah ada pasien terdaftar di rumah sakit tersebut bisa. Iya, nah ini kan yang terjadi sekarang kan memang seperti itu kan. Saya datang ke rumah sakit A, saya bulan lalu pernah ke rumah sakit A, ya tinggal ditambahin. Tapi kalau saya belum, saya ngulang lagi kan. Nah, ini maksud saya definisi dari EHR-nya ini juga perlu diluruskan dulu gitu. Karena yang kaitannya tadi ya security, masalah jangan sampai ada yang ngubah sembarangan dan sebagainya, itu kaitannya kalau si data ini cuma ada satu, saya itu cuma satu, rumah sakit manapun bisa akses data saya gitu. Kapan saya ke rumah sakit, mereka sudah bisa dapatkan riwayat rekam medis saya tanpa harus ya mengulang lagi gitu, mengulang lagi. Karena kalau prosesnya mengulang lagi, yang blockchain ini juga sebetulnya nggak terlalu ya nggak jadi satu rekod gitu loh. Kan kita maunya arahnya kan idealnya kan HR-nya ini cuma satu kan, misalnya Dadan itu ya cuma satu gitu. Nanti siapapun yang akses ke situ, yang punya permission tadi itu akan mendapatkan riwayat data yang sama gitu. Jadi ini juga perlu ya kan. Kalau di luar negeri sih mungkin sudah terjadi seperti itu. Di kita tuh ya sebetulnya sudah, kalau nggak salah ya Ibu Putu juga sudah mengusulkan juga, jadi masalah ini sistem sistem informasi kesehatan ini idealnya, kalau dulu pernah ada wacana pakai kartu ataupun kayak kartu BPJS itu juga bisa berlaku sebagai nanti ada rekam medisnya juga di situ. Jadi ketika kita ke rumah sakit tuh ya rumah sakit bisa mengakses data kita dan sudah tahu gitu kita punya riwayat apa saja. Nah itu mungkin perlu, ya usulan saya sih sedikit mungkin perlu ada penambahan di situ ya. Maksudnya perihal EHR-nya ini sendiri yang seperti apa itu mungkin perlu diperjelas. Nah kemudian yang saya tanyakan sebetulnya bagi saya masih kurang jelas untuk sebuah institusi kesehatan, katakan rumah sakit ataupun klinik dan sebagainya yang ataupun perusahaan asuransi misalnya, tadi kan contohnya ada perusahaan asuransi juga, itu untuk bisa menjalankan sistem yang
seperti ini, itu minimalnya perlu apa sih gitu? Apa sih yang diperlukan gitu untuk bisa si rumah sakit atau klinik ini bisa menjalankan pakai sistem semacam ini? Ya Pak, oke Pak. Mungkin saya coba share screen lagi Pak. Itu Jadi maksudnya secara real dari ya kalau kita bilang hardware-nya seperti apa, ataupun software-nya apa aja yang diperlukan, apa aja yang perlu diinstal gitu. ya Pak. Mungkin secara saya izin menjawab Pak. Jadi secara garis besarnya ini seperti infrastruktur di sini. Jadi kalau dari ini mungkin kasusnya karena di sini menggunakan cloud Pak. Jadi dari masing-masing institusinya itu seperti misalnya rumah sakit di sini Iya, perlu. kamu kan melakukan cuman simulasi aja kan, Iya Pak. betul nggak? Seolah-olah, ya kamu kan pakai Google Cloud kan, jadi seolah-olah ada host 1 ini rumah sakit, ini host 3, host 1, 2 rumah sakit, host 3 perusahaan asuransi gitu kan. Mungkin kalau di kasus nyatanya itu Iya, maksudnya mungkin itu perlu juga gitu, supaya nanti pembaca tuh punya bayangan, oh berarti saya punya rumah sakit nih, berarti saya tuh harus menyiapkan apa saja untuk bisa memanfaatkan sistem seperti ini gitu. Oke Pak, ya Pak. Nanti akan saya tambahkan untuk itu sih Pak. Ya, nah sekarang coba kamu sampaikan dulu. Oke Pak. Seperti apa? Oke Pak, ya izin menyampaikan Pak. Jadi kalau dari sini mungkin ini karena saya gambarannya pakai cloud. Nah, kalau mungkin di sistem nyatanya itu bisa juga untuk host ini tuh merupakan suatu server sendiri yang ada di lokal rumah sakit. Jadi di tempat servernya rumah sakit ini ada mereka punya server. Jadi ini server satunya mereka, terus host kedua itu server keduanya mereka gitu. Dan juga insurance juga di sini bisa punya server sendiri, atau kalau memang insurance di sini mungkin menggunakan layanan cloud juga bisa, kasusnya bisa seperti yang saya buat saat ini Pak. Jadi mereka pun juga bisa menggunakan virtual machine dari cloud yang. Ya itu sih paham. Cuman maksud saya di server itu gampang ini deh. Server dan misalnya kliennya itu misalnya bagian administrasi rumah sakitnya itu perlu apa aja sih untuk bisa sistem ini berjalan gitu. Jadi kalau mungkin dari keperluannya itu sih, kalau dari internal, maksud dari aplikasinya sendiri ini perlu, semua ini kan dijalanin di suatu kontainer di Docker gitu Pak. Itu tentunya perlu aplikasi kayak sejenis tadi yang Docker itu. Terus juga kalau dari kebutuhan di luar daripada aplikasi ini, tentunya perlu ada kerjasama juga sih Pak. Mungkin dari hospital sama insurance-nya di sini. Oh iya, itu kan teknis di belakang ya. Ini kita bicara teknisnya aja, teknis kebutuhan infrastrukturnya gitu, infrastruktur untuk bisa si institusi ini menjalankan ini gitu. Ya, sebatas server ini sih Pak. Untuk kalau ngomongin secara infrastrukturnya, sebatas host atau server ini Pak. Dan di dalam ini semua akan dijalankan sejenis kontainer, bilangnya Pak, kontainer di Dockernya gitu, untuk masing-masing. Jadi masing-masing masing-masing kotak di sini Pak, kayak seperti CA Insurance, Peer Insurance ini merupakan suatu kontainer Docker yang berdiri sendiri gitu. Jadi untuk server ini akan menjalankan Docker container ini Pak. Jadi contohnya untuk host 3 ini menjalankan 4 Docker container, dan ini Docker container ini akan terkoneksi ke Docker container di hospital gitu. Jadi yang diperluin kalau secara teknis di aplikasi servernya itu seperti itu Pak. Ya, jadi itu juga saya kira perlu ya. Jadi paling nggak realnya gitu. Maksud saya kan kalau yang kamu sebutkan masih apa ya? Kalau saya bilang masih logiknya ya, masih betul nggak sih? Implementasi gitu sih Pak, iya. Iya, maksudnya kan yang kayak gambaran seperti ini kan masih logiknya. Maksudnya secara teknis realnya tuh seperti apa? Jadi kalau misalnya Dockernya atau apa? Maksudnya seperti misalnya kan kayak ada SDK-nya si Hyper Fabric ini kan ya. Nah itu dikasih aja gambaran. Jadi minimal perlu apa gitu. Jadi soalnya gini, kaitannya mungkin juga saya sih usul
judulnya agak direvisi ya, karena ini kan sebetulnya belum sistem yang berjalan seperti sesungguhnya, iya kan, bener nggak? Untuk saat ini sih seperti yang tadi didemokan sih Pak. Jadi Iya, ya, maksudnya gini, maksudnya belum kayak ini rumah sakitnya, ini insuransinya gitu kan, belum kan? Jadi mungkin ya mungkin kalau dibilang prototipe juga mungkin bukan juga ya. Apa ya jadi gambaran, jadi kan miniatur project gitu ya, betul nggak sih? Kayak pilot gitu. Kalau coba kamu baca deh judul TA-nya kan bicaranya sudah sistem kan, sistem pengelolaan rekam kesehatan, ya kan? Tapi ini kan belum sampai beneran kan, maksudnya betul nggak sih? emang belum diimplementasi di Iya itu maksud saya mungkin ini juga supaya maksudnya ekspektasi dari pembacanya ini lebih terbatasi lah, lingkupnya lebih terbatas gitu. Tapi itu aja ya tadi saya usul, jadi supaya ada gambaran, jadi keperluan infrastruktur dari suatu organisasi misalnya asuransi ataupun rumah sakit itu tergambarkan gitu, untuk bisa menjalankan sistem yang seperti ini tuh perlu apa aja tuh di lebih jelas lagi gitu ya. Saya kira itu sih usulan saya aja. Tadi kan kamu sudah menjelaskan, sudah tahu, kamu pasti udah tahu perlu A B C D-nya, tapi itu ditulis gitu sebaiknya untuk realnya gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap, saya nanti akan tulis Pak. Oke, nah kemudian saya langsung ke pengujian deh. Ya, saya ini terus terang nggak pahamnya kamu nguji pakai satu dulu performa. Nah, mungkin saya tanya dulu, performa ini dipengaruhi nggak dengan infrastruktur yang digunakan? Maksud saya, misalnya hostnya itu, kamu kan pakai virtual machine ya, speknya ya, spesifikasinya itu CPU-nya lebih banyak, memorinya lebih besar, itu pengaruh nggak? Iya Pak, dipengaruhi Pak itu. Nah, mungkin itu perlu tambahan juga batasannya. Jadi pengujian performa ini ya dengan asumsi kondisi dari infrastruktur, hardware, koneksi dan sebagainya ini seperti ini gitu ya. Jadi itu juga perlu diperjelas ya, karena itu akan berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua, saya kurang paham kenapa batch time ini dijadikan alat untuk mengukur si performa tadi. Apa sih batch time dan ya kenapa gitu? Kenapa itu bisa dijadikan alat untuk mengukur performa? Iya Pak, saya izin menjawab Pak. Kalau untuk batch time sendiri itu termasuk bagian dari saat, kalau dilihat di alur ini Pak, saya coba cari dulu untuk alurnya itu. Ya. Jadi ini termasuk saat di sini Pak. Jadi pada saat alur transaksi si order ini dia akan mengurutkan transaksi Pak, dan akan nanti ngasih lagi transaksinya ke peer. Nah di sini ada timeout, ada waktu timeout gitu Pak. Sebagai defaultnya untuk dari Hyperledger Fabric sendiri, ini ngasih timeout itu 2 second. Nah, jadi di sini, namun timeout ini bisa di-setting gitu Pak, bisa diubah-ubah nilainya berapa. Dan kalau dari saran dari dokumentasi Hyperledger Fabric, ini nilai ini perlu dicari gitu Pak, yang kira-kira yang memberikan terbaik berapa. Karena kalau kedikitan juga bisa menghasilkan hasil kayak latency yang lebih gede, kalau kebanyakan juga akan lebih menghasilkan throughput yang lebih kecil gitu. Jadi di sini saya melakukan pencarian nilai base timeout yang pas untuk sistem yang dibuat ini sih Pak. Jadi itu base timeout itu merupakan masa timeout gitu Pak, masa tunggu sebelum dikirimin ke ini Pak, ke Iya, oke. Oke. Terus ini ada kaitan, ini hitungannya per order atau gimana? Jadi hitungannya itu kan mungkin gambaran saya kasih gambaran pakai pengibaratan gitu Pak. Jadi kalau order ini kayak sejenis, dia akan menunggu
dia akan saat ada transaksi masuk, dia akan menunggu dulu gitu Pak, menunggu berapa detik. Dan kalau misalnya ada transaksi lain masuk itu akan ditaruh lagi Ngantri kita. kan? Antri iya Pak, kayak Ah, mungkin kayak gambaran kayak bis gitu sih Pak. Jadi ah. kayak di sini akan nunggu sejumlah waktu 15 menit gitu Pak. Nanti baru jalan bisnya gitu. Itu gambarannya sih mungkin kayak gitu sih Pak kalau dari order ini dari best time out itu juga. Kenapa yang besar malah kurang bagus? Yang besar lebih kurang bagus karena waktu menunggunya itu agak lama Pak. Jadi misalnya si user dia ngelakuin pembuatan ISR. Nah, itu dia Mm-mm. harus nunggu dulu Pak sampai timeout-nya selesai, baru pembuatan ISR itu bisa diterusin. Maksudnya bisa dibuat gitu. Dan masa tunggunya itu kayak Oh tadi 2 ya, detik Pak. Jadi kayak ya ya pas 2 detik itu 2000 ya berarti ya. 2000 milisecond itu harus nunggu Hmm. dulu 2 detik baru bisa kebikin ISR-nya. Kebikin itu tapi bukan di lokal ya, kebikin itu maksudnya di ledgernya itu ya. Di ledger Pak. Ya. Jadi maksudnya jadi dia kalau bikin baru lagi belum 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 apa ya? Atau pertanyaan gini, tahu dia sudah tercatat atau enggaknya gimana tuh? Ada lewat apa? Notify itu. Itu ya dari yang nanti dari peer ini bakal ngasih respons kalau udah berhasil dilakuin atau enggak gitu sih Pak. Tahu kecatat atau enggaknya. Kalau misalnya lebih cepat, memungkinkan nggak? Itu makanya perlu menggunakan best timeout yang lebih kecil itu sih Pak. Karena kalau di set timeout 2 second itu tetap harus nunggu 2 second dulu Pak, baru bisa. Nggak, maksudnya ini kan tadi kan hasilnya setengah ya. Betul nggak? Yang bagus setengah ya? 50 milisecond Pak. Oh, 50. Oh, Iya, lebih kecil lagi. Nah, kalau lebih kecil lagi dari itu, nggak bisa? Atau lebih gimana? kecil bisa, cuma akan ada resiko failure gitu sih Pak. Jadi seakan-akan kayak bisnya aja belum berhenti buat ngangkut penumpang, ini bisa udah jalan dulu, jadi nggak ada yang transaksi yang masuk gitu Pak. Malah. Oh, oke. Oke, terus saya kalau response time tuh response time terhadap apa ya? Respon time ini jadi saat request dilakuin kan dikirim ke server atau ke backend-nya gitu Pak. Terus nanti backend ngolah terus balikin suatu respons. Nah, itu respon time itu waktu dari tadi Pak, waktu dari saat request sampai nerima responnya lagi sih Pak. Oke. Ini lumayan lama ya, berkali-kali daripada base time. Iya. Oke, terus kalau yang ada nggak yang ngetes misalnya request-nya tuh dibikin banyak gitu? Itu ada nggak sih? Kalau request-nya dibikin banyak, ini menggunakan load testing sih Pak untuk request ini. Jadi ada 5 user yang ngelakuin Iya. request per second-nya gitu. Jadi ini mungkin kalau dibikin banyak sih jatuhnya kayak gitu sih Pak. Ini request-nya nggak cuma satu request per second doang gitu. Nggak, ini maksudnya ini 5,74 request itu berarti ada rata-rata 5 request per second atau gimana maksudnya? Iya Pak, 5,74 request per second. Jadi rata-rata dari request-nya itu sih Pak yang masuk. 5 request berarti maksudnya? Ini lebih ke arah kayak 5,74 ini dari total Iya, request. ngerti. Tapi maksudnya adalah per second tuh ada 5 request gitu maksudnya. Iya Pak, ya. 5, sekian request rata-ratanya. Benar Pak. Oke, tadi yang pakai order mana ya? Order di bawah sih Pak. Iya, yang order. Nah, itu saya juga kurang ngerti itu maksudnya gimana ya? Order 1 order, 3 order itu maksudnya gimana? Apakah itu 3 transaksi, 1 transaksi atau gimana sih maksudnya? Oke Pak. Jadi saya izin menjawab Pak. Kalau order ini mungkin jadi order ini kan tadi fungsinya yang mengurutkan transaksi itu Pak, yang ini. Dan satu order itu Ya. maksudnya satu ini doang Pak, satu gambar ini, Oh, satu satu gambar. satu note ini.
Jadi 3 order ada 3 jaring, ada 3 Oh, order. jadi berarti yang disebut dari maksud 3 order itu berarti ada tiga kotak ya berarti ya. Benar, Maksudnya Pak. gitu kan? Benar, Pak. Oke. Oke, mungkin dari ya satu lagi. Iya, Pak. Ini aja tadi ada gambar ya kalau saya lihat di bab 2 itu yang ya itu gambar itu di buku atau di skripsi Hugo itu belum ditulis sumbernya ya, yang gambar yang di atas nih yang Oh, ya sumbernya itu belum disebut, hanya gambar 21 terus ada gambar tapi nah kalau di sini kan disebutin nih iya. sumber gambar. Nah, ini mungkin perlu penambahan itu deh barangkali. Oke, Pak. Iya, Pak. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Ari. Sementara, terima kasih. Terima kasih, Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan atas verifikasinya. Kita lanjutkan untuk verifikasi dan pertanyaan dari Mas Bayu, silahkan. Iya, terima kasih banyak Pak Ari dan Pak Hilman atas kesempatannya, dan juga mungkin saya ingin ucapkan selamat dulu untuk Hugo karena sudah sampai pada tahap ini ya. Bentar. Ini internet saya agak kurang stabil. Oke. Tadi ya udah banyak sebetulnya yang ditanyakan oleh Pak Dadan ya. Saya mungkin ingin menambahkan ya sedikit aja terkait dengan EHR tadi gitu ya. Sebetulnya sih terlepas dari mungkin nanti ini apakah ini tidak istilahnya sifatnya mungkin prototipe ya, atau hanya uji coba saja, atau nanti bisa diimplementasikan atau tidak, memang akan lebih bagus lagi kalau bisa dibuat simulasinya tuh yang lebih real gitu ya, lebih real gitu. Jadi ya ini sih sudah selesai ya. Jadi mungkin mungkin saran ke depannya juga mungkin bisa dilakukan studi lagi ya. Kayak tadi juga tentang apakah nanti ini bisa diimplementasikan untuk sistem kesehatan nasional misalnya gitu ya. Kan seperti kita tahu kita pakai BPJS ya misalnya ya, BPJS dan itu banyak istilahnya saya nggak tahu ya, rumah sakit yang menjadi perekanan atau apalah istilahnya gitu ya. Nah itu kan itu banyak gitu ya. Nah ini nanti jika diimplementasikan seperti itu bagaimana nih bentuknya nih gitu kan. Apakah masing-masing rumah sakit itu dia memiliki node sendiri dan ada BPJS-nya, atau mungkin juga rekanan-rekanan asuransinya ya, itu juga memiliki node. Bentuknya seperti apa? Apakah kayak nanti akan ada bentuk konsorsium blockchain yang nasional? Kan nanti ada asuransi swasta juga ya yang mungkin setiap rumah sakit beda-beda nih. Ada rumah sakit yang satu grup biasanya misalnya kayak apa sih yang besar misalnya Lipo gitu ya. Dia kan udah punya grup tuh semua. Rumah sakitnya ada, asuransinya ada. Udah pasti itu mereka satu ini sendiri gitu kan. Nah itu interoperability-nya itu apakah bisa atau tidak gitu. Ini mungkin saya coba bayangkan dulu, bisa nggak ya kira-kira kalau dibuat seperti itu. Kalau tadi kan lihat arsitekturnya misalnya pakai cloud ya, ada Docker Swarm gitu kan. Nah itu bisa nggak sih kalau dibuat dalam skala yang lebih besar misalnya? Iya, Pak. Saya izin menjawab juga. Kalau dari infrastruktur dulu, ini saya sih pakai Docker Swarm mungkin karena ya ini memang lebih lebih lightweight juga sih, Pak. Maksudnya cuma kalau secara implementasi yang udah skala besar itu mungkin bisa pakai Kubernetes gitu sih, Pak. Nah, terus kalau untuk implementasinya skala besar seperti itu, Pak, itu mungkin dari yang terbayang oleh saya itu hospital ini kan mungkin di sini contohnya cuma satu hospital doang. Ya. Jadi di sini bisa juga nanti bakal ada organisasi lain. Jadi hospital-hospital lain yang terhubung ke channel sama juga di sini. Jadi nanti akan ada banyak organisasi gitu, Pak, banyak organisasi hospital yang nanti juga bakal komunikasi dari channel ini. Nah, mungkin kalau untuk kasus tadi yang misalnya ada hospital yang juga include sama insurance-nya gitu, Pak. Itu mereka kalau mereka ingin tergabung ke satu channel ini juga bisa. Namun kalau mereka ingin berdiri sendiri,
itu juga bisa bikin channel baru Pak. Mungkin channel baru di luar channel ini itu untuk mereka jaringan internal mereka, itu bisa juga Pak. Jadi mungkin untuk kayak interoperabilitasnya sih dari Hyperledger Fabric sendiri bisa langsung kita bikin antara bikin channel baru atau bikin organisasi baru sih Pak. Oke. Jadi kayak apa ya namanya? Kan ini kan istilahnya permission blockchain ya. Jadi mungkin untuk satu grup punya sendiri, tapi nanti ada grup lain yang dia punya juga ya sendiri. Kayak misalnya mungkin nggak usah gitu juga deh, kayak satu rumah sakit mungkin dia punya rekanan asuransi yang beda-beda gitu kan. Nah, tapi kan di sisi lain kayak misalnya BPJS dia nasional yang membawa rumah sakit misalnya, atau bahkan Paskes yang lebih rendah ya. Paskes lebih rendah juga gitu kan. Nah itu gimana ya arsitekturnya gitu kalau seperti itu gitu ya, apakah ada channel-channel yang nanti apa namanya saling saling interoperable kayak tadi gitu ya, atau seperti apa. Nah itu mungkin sebetulnya sih lebih ya cukup menarik sebetulnya ya kalau mau diterusin seperti itu juga. Terus satu lagi mungkin ini juga ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Dadan. Sebetulnya untuk PHR ya kalau di Fasilkom kan ya Bu Putu dan kawan-kawan sebetulnya sangat sangat mendalami gitu ya. Saya juga waktu itu baru tahu bahwa ada lagi istilahnya PHR, personal health record gitu kan. Dan itu cuma masalahnya mungkin yang tadi dimaksud Pak Dadan tuh ada ya itunya personal health record ya. Jadi mau dia kemanapun itu datanya dia yang pegang gitu ya. Nah, atau ada lagi apa namanya electronic medical record. Jadi saya juga nggak tahu ya perbedaannya apa, dan itu mungkin perlu ada definisi-definisi yang dicantumkan, dan itu nanti jadi batasan gitu ya, batasannya seperti apa gitu. Nah terus juga sebetulnya ini juga tadi nih menarik juga tadi, kalau kita ke rumah sakit sebetulnya kan ada, saya juga tahu dari ya ini sih Bu Putu dan kawan-kawan itu sistem informasi rumah sakit, dan itu karena kan cukup banyak ya aktivitasnya di rumah sakit. Jadi untuk dokternya sendiri ya registrasi, terus dokter, terus tadi juga lab ya, farmasi juga gitu kan. Nah ini apa namanya kan mungkin kalau kita lihat di sini ya ini sederhana aja gitu ya, karena kan nanti kaitannya juga dengan sharing datanya nih gitu kan, sejauh mana gitu. Dan ini juga sebetulnya sih nanti saya ujungnya nih ke masalah apa namanya isu confidentiality yang justru malah nggak diangkat di sini gitu, karena kan kalau menurut saya ya paling tidak ya kalau kita bicara aspek security CIA integrity-nya udah, terus tadi ya bisa bilang mungkin single point of failure, availability, nah confidentiality nggak diangkat nih gitu loh. Nah itu tadi sih sebetulnya kelihatan sedikit sih apa namanya kalau nggak salah asuransi dia cuma bisa ngelihat pasien yang terdaftar di asuransi tersebut ya. Nah itu gimana tuh konfigurasi atau pembatasannya ada di mana sih itu ya? Kalau itu sendiri itu ada di yang pertama ada di membership service provider-nya Pak. Jadi service provider itu kalau saya lihat di sini. Ya ini nih ada nih ini. Oh tadi iya. Ini iya ini Pak. Nah jadi ini fungsinya tadi buat membatasi identitasnya gitu Pak. Jadi akses apakah dia itu sebagai organisasi sebagai hospital ya dia jadi bisa cuma mengakses hal-hal yang berkaitan dengan hospital, dan juga dia insurance bisa mengakses yang insurance. Itu yang pertama dari membership service provider ini Pak. Dan yang kedua itu dari smart contract-nya juga Pak. Jadi dari smart contract-nya kita bisa ngelakuin pembatasan berdasarkan dia punya organisasi. Jadi kalau dari saya sendiri, saya bikin smart contract-nya itu tadi untuk insurance hanya bisa melihat pasien yang terdaftar. Jadi saya bikin seperti itu sih Pak. Nah, cuma kan nanti kalau di apa namanya ledgernya ya, makanya saya nggak tahu nih, saya belum pernah pakai Hyperledger sebetulnya. Kan kalau blockchain kan untuk semua node yang tergabung itu datanya kan direplikasi ya, artinya sama ya semuanya.
itu apakah pada saat ada transaksi, tiap transaksi gitu, ya semuanya akan menyimpan data yang sama juga di ledgernya ya. Kayak walaupun misalnya kayak tadi asuransi yang pasiennya itu bukan membernya dia gitu, apakah itu juga disimpan, cuma mungkin nggak bisa diakses gitu. Ya, kalau jadi gini Pak, saya izin menjawab Pak. Ya. Kalau untuk dari ledger ini akan adanya kan di masing-masing ini Pak, masing-masing peer. Jadi hospital punya ledger, ini juga punya ledger, dan ini juga punya ledger. Jadi dari ledger ini sebenarnya menyimpan data yang berhubungan sama channel. Jadi semua ledger dari organisasi yang terhubung ke satu channel ini memiliki data yang sama atau replikat gitu Pak, replikasi. Jadi kalau mereka masih terhubung sebagai suatu channel, itu memang tadi masih tersimpan data untuk kayak ISR pasien di peer di ledgernya si insuran juga gitu. Namun konteksnya di peer di ledgernya ini nggak bisa dibaca gitu sih Pak. Kalau untuk datanya. Nah, itu kalau itu apa ya, mungkin perlu dibahas lebih lanjut ya. Paling tidak saya gini sih, mungkin kalau saya mau sekali saran ya, kalau bisa juga sih, kalau sempat ya, ada pengujian lah untuk ini ya, confidentiality ya, pembatasan ini. Bisa nggak sih? Saya bayangin gini, itu kan di ledger kan itu kan ada blok-blok ya, pasti kan ada alamatnya ya. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya saya tahu alamatnya aja gitu ya, saya ambil datanya, oke lah misalnya di set ya, itu. Dan itu yang saya penasaran sih, si hospital insurance itu dia nggak bisa bacanya gimana, apakah dia nggak dikasih alamatnya atau gimana ya. Tapi kalau misalnya dia tahu alamatnya mungkin ya nggak tahu sih, bisa aja, atau mungkin ada kunci enkripsinya sendiri atau apa gitu. Itu sih mungkin yang kayaknya kurang lengkap aja gitu kalau nggak dibahas itu. Oke Pak, ya Pak, nanti itu mungkin confidentiality itu saya tadi sebenarnya mikirnya itu jadi baru gitu sih Pak, jadi mungkin saya nggak sempat itu juga. Ya enggak sih, mungkin kamu nggak perlu nambahin hal baru ya, kayak tadi kan disebut ya untuk saran kedepannya private-nya ya. Saya juga mikir mungkin perlu juga sih. Cuma paling tidak disebutkan aja ya sejauh mana nih confidentiality-nya gitu saat ini gitu ya, dengan implementasi yang sudah ada, dan kalaupun misalnya masih ada kekurangan ya nggak apa-apa, disebutkan aja diskusinya gitu. Karena kurang lengkap aja sih kalau yang integrity dan availability-nya dibahas tapi itunya enggak gitu, confidentiality-nya. Nah kan terus juga saya juga penasaran sih nanti kayak ya itu mungkin akan lebih apa ya, jauh lebih kompleks sih kalau tadi kayak disebut ya. Dalam satu sistem informasi rumah sakit ada pihaknya macam-macam ya, per apa namanya ya, ini kan juga sederhana aja ya, cuma admin aja gitu. Tapi kenyataannya kan lebih dari itu ya, yang bisa input data gitu ya. Dan masing-masing punya level apa namanya, punya level hak akses yang beda-beda juga. Ya kayak misalnya dokter, dia harusnya sih dokter gitu kan, yang menjadi kayak habis dia melakukan apa, pemeriksaan atau diagnosa terhadap pasien ya, nanti yang input si dokternya tersebut gitu kan. Belum lagi yang agak apa namanya, ribet itu kalau misalnya ada apa namanya, staff-staffnya kan kalau di rumah sakit tuh gimana sih, mungkin perawat juga gitu ya, ada yang shift-shiftan gitu kan, dan mereka punya hak akses yang beda-beda juga gitu. Jadi mungkin kalau yang admin itu mungkin cuma registrasi aja gitu kan. Tapi mungkin dokter nanti ya berkaitan dengan diagnosa, mungkin nanti juga yang lab itu ada lagi gitu loh. Nah, ya paling tidak mungkin nanti mungkin kamu juga perlu ini ya, paling tidak ditambahkanlah di literaturnya gitu ya. Gimana sih sistem informasi rumah sakit misalnya, sederhananya aja gitu ya. Dan untuk contoh ini nih kamu cuma batasi yang simple banget gitu loh. Jadi supaya juga tadi ya, supaya pembaca juga nggak terlalu apa namanya, jauh gitu ya ekspektasinya. Apalagi tadi ya, ya karena sebetulnya sih kalau dari hasil implementasinya sudah ada gitu ya, ya ini kalau bayangan saya sih menarik gitu ya untuk bisa dijadikan
riset ya bareng-bareng sama grupnya apa namanya ya yang di Fasilkom juga gitu kan. Ini udah ada nih contoh blockchain dan kalau dari alasan-alasannya sih cukup sih saya menurut saya ya menggunakan permission blockchain atau ledger fabric. Cuma nanti untuk hal-hal lebih lanjutnya kekurangannya di mana gitu ya. Nah itu bisa benar-benar lebih real ya. Kayak tadi misalnya infrastrukturnya apa arsitektur yang kalau kita lihat real ya di Indonesia misalnya kayak gimana, terus juga apa kira-kira desain arsitekturnya kayak gimana gitu ya, terus juga untuk menangani tipe-tipe role di dalam rumah sakit sendiri yang beda-beda itu kayak gimana gitu ya, dan mungkin akses terhadap datanya juga itu seperti apa gitu nanti. Nanti tapi mungkin coba saya tanya aja deh. Kalau misalnya dalam satu rumah sakit ya ada jenis role yang berbeda misalnya, itu bisa diatur nggak sih sebetulnya di sini ya pakai yang tadi itu membership apa service provider itu? Saya izin menjawab, Pak. Ya. Jadi mungkin untuk memperjelas juga, Pak. Jadi membership service provider ini kan dia membatasi tadi daftar identitas. Identitasnya itu dapat dari mana? Dapat dari ini, Pak, Certificate Authority. Jadi dia ini menerbitkan identitas. Oh ya, ini CA juga kayaknya saya lihat di laporan belum dijelasin nih. CA kepanjangan apa gitu. Saya sih asumsi CA, Certificate Authority ya. Coba kayak saya cari-cari kok nggak ada. Ya, ntar coba cek lagi lah. Ya, nanti saya cek lagi, Pak. Jadi CA ini sih, ini Pak, kalau di Hyperledger Fabric ini bukan cuma, jadi CA ini ada banyak tipenya. Jadi ada CA root atau CA yang benar-benar utamanya. Ada juga intermediate CA, itu kayak sejenis sub CA-nya. Nah, kalau mungkin kasusnya tadi misalnya ada pembatasan role, itu bisa diatur dari misalnya kita bikin intermediate CA. Jadi intermediate CA yang pertama itu untuk yang dokter, terus CA yang kedua untuk yang tadi hospital admin doang. Nah, jadi masing-masing CA ini nerbitin identitas ya sesuai sama tadi misalnya dokter aja gitu. Jadi nanti pembatasannya di situ sih, Pak. Mungkin CA ini. Nah, ini juga menarik ya, root CA-nya itu ya kan kalau di apa ya, root CA-nya berarti per peer-nya itu ya, per peer-nya aja ya. Root CA ini jatuhnya di channelnya itu sih, Pak, gitu. Oh, di channel. Oke, di channel ya. Jadi satu network gitu ya, satu network. Satu network, iya. CA itu yang di ini sih, Pak. Jadi CA hospital gitu. Kebetulan kalau saya di sini taruhnya di host satu, Pak. Tapi bisa dipisah juga untuk host lain. Oke. Dia satu kontainer gitu, Pak. Ya. Nggak, coba kalau misalnya dalam satu apa? Ini maksudnya host 1 host 2 ini kan sama-sama untuk hospital yang sama kan ya? Iya, Pak, benar. Jadi kalau dalam kasus ini kalau kita punya satu rumah sakit yang sama ya ada root CA 1 gitu ya. Oke. Nanti ya pokoknya tergantung dia yang mengelola siapa aja yang nanti akan diberikan identitas gitu ya dengan oke. Nah, ya itu itu satu sih. Terus nanti untuk tadi kan udah ya identitasnya tadi ya. Terus kayak hak aksesnya seberapa jauh misalnya untuk datanya atau apakah dia bisa nulis untuk apa ya kayak tadi ya misalnya kan saya juga nggak tahu juga sih teknis detailnya ya. Apa namanya kayak misalnya mungkin untuk admin itu registrasi aja pasien datang gitu kan. Nah, terus apa namanya nanti apakah untuk dokter ya dia pasti cuma bisa data-data yang terkait dengan hasil diagnosa gitu ya. Nah itu bayangan saya sih pasti kan nanti kan semua masuk dalam satu ledger semua yang sama gitu ya. Nah itu untuk jenis datanya misalnya untuk yang apa ya kayak tadi lah misalnya data registrasi, data ya kalau ini kan kita bisa bikin database, database-nya beda-beda gitu ya. Nah kalau ini gimana ya gitu ya? Iya, mungkin kalau di arsitektur ini memang data ini kan kebetulan datanya data ISR aja Pak gitu. Jadi kalau di arsitektur ini memang jadinya satu ledger doang gitu sih Pak. Jadi data ISR gitu. Nah kalau misalnya ingin misalnya kasusnya tadi dibuat ledger baru sebenarnya bisa Pak. Jadi satu peer ini bisa nyimpen banyak ledger juga Pak. Biasanya ledger ini lebih kayak jadi ledger ini one to one ke channelnya gitu sih Pak. Jatuhnya jadi hospital channel itu berelasi sama ledger yang di dalam peer ini.
Jadi mungkin kalau konteksnya itu ada data lain yang misalnya data pembayaran asuransi, itu Ya, betul. ada channel baru gitu sih Pak jatuhnya. Oke. Channel baru yang mana channel itu juga bakal ngebikin lagi nanti ledger baru, ledger yang buat nyimpennya data pembayaran doang gitu sih Pak. Oke. Iya, soalnya kan kayak mungkin saya pikir juga kayak misalnya lab ya. Kan lab mungkin yang bisa masukin data labnya kan ya operator labnya misalnya kan. Nah, tapi nanti dokter dia bisa baca gitu hasil labnya karena dia perlu tahu kan hasil labnya si pasien tadi gitu. Tapi dia nggak punya hak akses untuk nulis misalnya kan gitu. Terus farmasi juga misalnya. Ya saya nggak tahu kalau farmasi gimana. Ya kan biasanya kan nanti kan ke farmasi. Nah, ya udah farmasi cuma sekedar dia bisa misalnya apa ya baca aja lah gitu kan si pembayaran apa segala macam ada. Oke. Nah, terus ya mungkin itu sih apa namanya? Ya mungkin kalau untuk konteks ini sih di mungkin ditambahin aja ya literaturnya ya terkait dengan mungkin nanti kondisi kalian kayak gimana dan paling nggak disaran aja sih tambahin lah. Terus sama ini sama tadi ya pengujian juga saya mau tanya juga sih. Jadi kalau yang apa namanya? Kalau tadi sih batch time out itu udah cukup jelas lah. Yang kalau di ini ya ada satu dimatiin gitu ya. Nah, pertanyaan saya kenapa cuma 1 dan 3 gitu? Kenapa nggak ada yang 2 misalnya gitu ya? Iya. Satu Mungkin order kalau misalnya satu order itu cuma 1 aja gitu ya. Tapi nanti kenapa nggak ada 2 orderer misalnya gitu? kalau 2 orderer itu sebenarnya saya sempat nyoba Pak buat 2 orderer. Cuma karena kita pakainya di sini RAF, RAF itu jadi konsensus algoritmanya itu RAF Pak. Jadi ada modelan kayak sini nge-elect leader. Jadi di RAF itu ada orderer yang jadi leadernya, ada yang jadi followernya gitu Pak. Kalau misalnya 2 orderer doang, kan nanti buat buat ngeangkat leader baru itu perlu voting gitu Pak. Nah votingnya itu nggak bakal mencapai jumlah majority-nya Pak. Jadi majority-nya itu kan biasa kalau misalnya cuma 1 doang yang vote, berarti 1/2 itu masih belum majority Pak. Jadi nggak bisa. Kalau 3, jadi ada 2 yang ngevote, 2/3 itu udah nyampe majority-nya sih Pak, 66,66% gitu Pak. Oke. Bikin Ya, juga mungkin bisa. itu perlu dijelaskan juga ya alasannya Oke. ya. Karena saya kebayang juga sih. Terus juga tadi kalau lihat hasilnya ya, ini kan jadi kalau kalau cuma 1 ya, bentar. Ini request per second-nya lebih cepat bukan sih tadi? Coba lihat yang hasil aja deh, yang hasil apa namanya? Total keseluruhan tabel. Nah, tabel mana sih? Nah, ini tuh. Nah, nih. Tabel perbandingan. Oke, satu orderer. Nah, kayak kok performa malah lebih bagus satu orderer ya? Saya nggak tahu kenapa nih. Kalau ini Response time-nya juga lebih cepat, bener nggak sih? iya respon time-nya juga lebih cepat Pak. Mungkin izin menjawab Pak. Ya. Kalau ini karena tadi dari proses order, kalau 3 order itu dia di RAF itu sendiri kan masih ada proses yang kayak dari leader node itu perlu saat leader Konsensus itu ya? Iya Pak, saat dari konsensus ya, saat leader node itu nerima transaksi, dia perlu ngirimin log transaksinya dulu ke masing-masing follower, terus nanti sinkronisasi dulu, baru dikirimin balik sama followernya ke leadernya Pak. Jadi proses itu yang bikin lama sih Pak sebenarnya, maksudnya lebih lama ketimbang satu order. Kalau satu order itu cuma saat dia nerima transaksi langsung log aja dan langsung dikirimin ke peer gitu Pak. Nggak perlu pakai sinkronisasi ke masing-masing follower dulu. Hanya perlu ada respon time yang lebih banyak sih, lebih lama sih Pak di 3 orderan. Oke, mungkin ini juga sih kali kan ya apa ya kalau dari ya saya mungkin ngelihatnya kalau dari sisi yang apa realistiknya lah ya untuk supaya robust kan berarti paling nggak ya perlu lebih dari 1 ya mungkin ya, bener nggak sih? Nah cuma Ya, Pak. nanti, bener nggak sih? Benar Pak, benar. Ya kan? Nah cuma tinggal nanti apakah response time itu masih memenuhi syarat gitu kan? Kalau misalnya ada apa sih namanya kayak berapa sih kira-kira waktu maksimal gitu ya waktu maksimal ini yang requirement misalnya requirementnya berapa lama sih? Kalau nggak ada ya itu ya udah. Ya artinya kalau masih selama itu masih memenuhi syarat sih berarti nggak masalah gitu. Oke, terus ya
Oke, udah sih dari saya itu aja mungkin. Pak Ari, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Pak Bayu. Ya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin kita diskusi lagi di sesi berikutnya. Saya persilakan Pak Dadan jika ada yang mau diklarifikasi kembali. Oh iya, sedikit aja. Saya mau nanya, itu kan ada pengaruhnya nggak ya kira-kira? Kamu kan di Google Cloud semua ya, ininya percobaannya. Nah kalau misalnya beda-beda itu mungkin nggak ya ada pengaruh? Hostnya misalnya satu di Google Cloud, satunya di AWS umpamanya gitu. Menurut Hugo kira-kira ada pengaruhnya nggak? Iya Pak, mungkin saya izin jawab sih Pak. Kalau dari dugaan saya, itu mungkin ada pengaruh dari, kalau misalnya dari pengaruh dari geolokasinya juga sih Pak. Mungkin kalau AWS-nya itu ada di tempat yang beda, di geografisnya beda, mungkin di Amerika atau di mana, itu bakal berpengaruh juga Pak. Terus juga dari settingan untuk spesifikasi mesinnya juga itu ngaruh sih Pak. Mungkin kalau AWS sama Google Cloud Platform-nya pakai settingan mesin yang sama, misalnya 2 CPU dan RAM 4 GB itu, dan selama lokasinya masih di tempat yang sama, itu nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu jauh sih Pak. Tapi kalau dari tadi geolokasi sama spesifikasi mesinnya beda, itu bakal ngaruh sih Pak. Ya mungkin itu perlu di-mention juga ya hal kayak gitu ya. Karena itu ya sekali lagi perlu disinggung lah gitu bahwa ini dengan maksudnya akan ada pengaruh kalau misalnya ya tadi juga Pak Bayu sudah menyampaikan ya itu misalnya kayak response time itu standarnya berapa sih yang oke gitu yang bisa diterima kan, mungkin karena kalau misalnya beda-beda hostnya, lokasinya, nah itu kan yang seberapa bisa diterima untuk response time. Nah, atau kita bilangnya kalau udah time out tuh berapa, nah itu juga mungkin perlu, ya mungkin ada yang sudah meneliti ya seperti itu, mungkin bisa dicari ininya referensinya, barangkali standar seperti itu. Yang kedua juga saran saya menambahkan itu ya, standar EHR yang sudah ada di luar tuh, medical record tuh yang standar, yang setiap orang akan punya data yang sama lah gitu. Mungkin di luar negeri sudah ada, mungkin itu bisa dijadikan acuan juga gitu. Karena kalau tadi kan Pak Bayu mencontohkan kalau misalnya di lab ada ledger sendiri, saya kira sih enggak gitu ya. Pengetahuan saya ya di waktu saya juga pernah penelitian juga di bidang medical record ini, udah lama sih, waktu itu juga di Swedia waktu itu saya di rumah sakit di Swedia dan universitas di Swedia. Itu seperti yang saya sampaikan itu betul-betul terintegrasi. Jadi termasuk misalnya data, kita punya data foto ronsen, misalnya foto MRI, itu sudah jadi satu semua gitu. Dan memang idealnya kan jadi cuma satu kan, saya punya data itu satu, dan selama rumah sakit diberikan akses itu bisa mengakses gitu ya, idealnya kan seperti itu. Jadi kalau yang di sana yang waktu saya di Swedia itu, model rumah sakit itu dia mencatat hanya di ujung aja. Ya mungkin ke gambaran juga ke Pak Bayu juga. Jadi awal ketika registrasi, ketika check-in, dan ketika check-out. Jadi ketika check-out itu data-data semua dia selama di rumah sakit, misalnya periksa lab dan sebagainya, misalnya foto dan sebagainya, itu sudah jadi satu, termasuk obat-obatannya, dan kemudian direkam di data yang sudah terpusat itu gitu, yang cuma satu rekod saya gitu. Seperti itu modelnya. Jadi memang sangat ideal sekali ya kalau di kita, mungkin ya gitulah. Masalah data ini terkadang masalah, kalau artinya harus ada kebijakan
dari atas ya, itu harus bagian dari policy untuk bisa sharing, dan termasuk juga tadi confidentiality-nya di standar pengamanannya seperti apa juga harus ada gitu. Ya mungkin itu aja sih dari saya, Pak Ari. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Dadan. Dari Pak Bayu, silakan. Ada lagi dari Pak Bayu? Pak Bayu nge-freeze kayak. Ya. Halo Pak Bayu. Oh iya, Pak keluar. Bayu, ya kayaknya putus. Kita tunggu dulu sebentar. Mungkin saya nanya ke Hugo, kalau dari sisi batasan datanya itu ada nggak sih, atau bisa sebesar-besarnya ledgernya ini? Ada nggak? Kalau jumlah, maksudnya kapasitas ledgernya itu sih mungkin Ya, untuk per recordnya gitu barangkali ada, saya nggak tahu. kalau misalnya per record blocknya sendiri itu bisa dikonfigur Pak, ada di channel configuration-nya, itu bisa jumlahnya bisa diatur. Dan kalau untuk kapasitas dari berapa besar ledgernya itu bisa disesuaikan sama masing-masing host mesinnya sih Pak. Oh ya, berarti bisa ya, berarti intinya bisa ya. Oke. Pak Bayu silakan. Ya. Silakan Pak Bayu. Mohon maaf tadi internet hilang. Oh, Pak Bayu. Silakan kalau ada komentar di sesi kedua Pak Bayu. Udah cukup dari saya, Pak. Oh, ya.